The gravitational forces of the entire mass overcoming the electromagnetic forces of Temuan ilmuwan yang sangat populer dan dikenal banyak orang ternyata tidak hanya memiliki sisi intelektual yang tinggi dan juga penemuannya yang begitu menakjubkan. Namun, di sisi lain, ternyata ada beberapa tokoh yang memiliki kecenderungan obsesi dalam ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan mad scientist. Nah, mad scientist sendiri merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki kecenderungan obsesi terhadap ilmu pengetahuan, sehingga ia akan melampiaskan keingintahuannya melalui eksperimen di luar nalar, kontroversial, dan berbahaya. Oleh karena itu, beberapa tokoh dunia yang dikenal mad scientist beserta eksperimen gila yang ia buat akan saya paparkan. Penasaran? Yuk, tonton hingga akhir. Vladimir Demikhov dengan eksperimennya yakni pencangkokan kepala anjing. Pada tahun 1954, ahli bedah Soviet Vladimir Demikhov mengungkapkan karya terbesarnya kepada dunia, seekor anjing berkepala dua. Kepala anak anjing telah dicangkokkan ke leher anjing gembala Jerman dewasa. Berdasarkan hipotesisnya, kepala kedua akan mendapatkan sisa susu, bahkan tidak perlu makanan, karena susu mengalir menuruni leher dari sambungan esofagus. Meskipun akhirnya kedua binatang segera mati karena penolakan jaringan, itu tidak menghentikan Demikhov untuk menciptakan lebih dari 19 lagi anjing berkepala dua selama 15 tahun setelahnya. Jadi, teman-teman bisa bayangkan bagaimana eksperimen aneh ini sangat kontroversial. Bagaimana menurut teman-teman? Johann Conrad Dippel yang dikenal dengan sebutan Frankenstein asli. Johann Conrad Dippel lahir dan besar di Kastil Frankenstein pada 1673 di sebuah tempat di dekat-dekat Darmstadt, Jerman. Dia dikatakan sebagai wujud asli dari novel Mary Shelley's Frankenstein, meskipun gagasan itu tetap kontroversial. Setelah mempelajari teologi, filsafat, dan alkimia, ia menciptakan minyak binatang yang terbuat dari tulang, darah, dan berbagai produk-produk hewani lainnya yang dikenal sebagai minyak Dippel dan diharapkan setara dengan mimpi para alkemis tentang obat mujarab kehidupan. Dikatakan bahwa beberapa percobaan dalam karyanya ini termasuk mendidihkan beragam bagian tubuh dalam tong-tong besar untuk membuat semacam ramuan orang gila. Dippel dikenal sebagai penemu bahan kimia sintetis bernama Prussian Blue. Ia mengklaim pernah menciptakan cairan hidup abadi. Kabarnya, percobaan itu terinspirasi oleh karakter yang sesuai dengan nama kastil tempat ia lahir, Frankenstein. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini berhasil? Selanjutnya, Giovanni Aldini dalam percobaannya listrik pada mayat. Lahir pada 10 April 1762 di Bologna, Italia, Aldini adalah keponakan Luigi Galvani. Pamannya menemukan konsep galvanisme saat melakukan percobaan dengan arus listrik pada kaki katak. Aldini mencoba melanjutkan percobaan tersebut lebih lanjut menggunakan sampel berupa mayat. Di depan audiens, ia melakukan eksperimen pada tahanan yang dihukum gantung, George Forster. Dia menerapkan batang konduktor penghantar listrik pada rektum hingga tahanan tersebut mulai meninju udara dan kakinya mulai menendang lalu tersentak. Batang konduktor yang diterapkan pada wajah membuat mayat itu gemetar dan mata kirinya terbuka. Beberapa orang yang hadir takut mayat itu hidup kembali dan jika benar, maka ia harus kembali dieksekusi. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah percobaan ini masih dalam batas wajar? Kemudian, Dr. Shiro Ishii atau dikenal dengan sebutan Dr. Iblis Sejati. Ishii adalah seorang ahli mikrobiologi dan Letnan Jenderal Unit 731, sebuah unit perang biologis tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Shino. Ia dilahirkan di bekas desa Shibayama, Kabupaten Sanbu, di Prefektur Chiba, dan belajar kedokteran di Universitas Kekaisaran Kyoto.
Pada tahun 1932, ia memulai eksperimen pendahuluan dalam perang biologis sebagai proyek rahasia militer Jepang. Beberapa dari sekian banyak kekejaman yang dilakukan oleh Ishii dan yang lain di bawah komandonya meliputi pembedahan manusia hidup-hidup, kemudian tahanan dengan kaki diamputasi dan dipasang ke bagian lain dari tubuh mereka, dan sejumlah tawanan dibuat beku anggota tubuhnya, kemudian dicairkan untuk mempelajari hasil eksperimen yang tidak diobati. Manusia juga digunakan sebagai kasus uji hidup untuk pelempar granat dan nyala api. Tahanan disuntik dengan inokulasi penyakit dan disamarkan sebagai program vaksinasi. Kemudian untuk mempelajari efek penyakit kelamin yang tidak ada obatnya, tawanan laki-laki dan perempuan sengaja diinfeksi dengan sifilis dan gonore melalui hubungan intim. Setelah diberikan kekebalan oleh otoritas pendudukan Amerika pada akhir perang, Ishii menghabiskan waktunya dalam penjara untuk kejahatannya dan meninggal pada usia 67 akibat kanker kerongkongan. Wah, ngeri juga ya dokter satu ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini yang disebut sebagai dokter psikopat? Selanjutnya, Kevin Warwick, manusia cyborg pertama. Kevin Warwick adalah ilmuwan Inggris dan profesor cybernetika yang sangat terpesona pada robot. Dia bahkan berusaha untuk menjadi orang pertama sebagai cyborg. Pada tahun 1998, sebuah pemancar RFID sederhana ditanamkan oleh Warwick di bawah kulitnya dan digunakan untuk mengontrol pintu-pintu, lampu, pemanas, dan perangkat lain yang dikendalikan komputer berdasarkan pendekatan keilmuannya. Tujuan utama dari percobaan ini dia katakan untuk menguji batas-batas kemampuan tubuh dapat menerima dan seberapa mudahnya akan menerima sinyal yang berarti dari chip. Pada tahun 2002, peralatan saraf yang lebih kompleks ditanamkan pada sistem sarafnya untuk mendapatkan akses sinyal. Percobaan terbukti begitu sukses hingga sinyal yang dihasilkan cukup rinci pada lengan robot untuk meniru tindakan lengan Warwick sendiri. Kemudian, tambahan percobaan yang paling dipublikasikan adalah di mana sebuah arai sederhana ditanamkan ke istri Warwick dengan tujuan untuk menciptakan suatu bentuk empati telepati atau menggunakan sinyal internet untuk berkomunikasi dari jarak jauh juga sukses. Dan ternyata eksperimen dari Warwick ini masih berlanjut hingga saat ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah nantinya manusia cyborg dapat diciptakan? Nah, sebagai kesimpulan, kita adalah manusia yang diberikan akal untuk senantiasa belajar dan terus belajar dengan ilmu pengetahuan. Tapi, harus kita ingat bahwa pengetahuan manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Ada kalanya rasa ingin tahu kita tentang sesuatu hal, kemudian diimplementasikan melalui tindakan, maka harus disertai oleh sikap spiritual, religius, dan pemahaman yang konkret, sehingga penerapannya akan sesuai kaidah dalam ilmu pengetahuan dan tidak menimbulkan kerugian baik diri pribadi maupun orang lain. Semoga menambah wawasan teman-teman. Thank you for watching and see you again on the next video.